keberlanjutan Pak Jokowi ini bukan dilihat bahwa dia 3 periode atau berapa periode, tapi kan memang continuity ini kepada kepemimpinan yang akan datang itu kan mesti ada supaya Ini poin bagus pertanyaan Pak Bang Julfan ini. Hmm. Ada salah satu tradisi yang buruk di Indonesia ini adalah semangat disconnectivity terhadap masa lalu. Ya. Ini yang nggak boleh. Menteri kalau sudah menjabat dikatakan bahwa selalu mengatakan bahwa menteri sebelumnya itu penjahat. Dia yang terbaik. Bahkan kemudian dicari siapa yang dulu orangnya dekat dengan menteri lama, disikat. Presiden juga begitu. Padahal harusnya itu kita seperti di Amerika. Ketika orang itu sudah menjabat menjadi presiden atau menjadi menteri, dia itu adalah lanjutan dari menteri sebelumnya. Bukan kemudian berdiri memulai babak baru. Bahwa ada kebijakan-kebijakan lama yang dirasa tidak sesuai dengan masyarakat atau tuntutan rakyat, kemudian dikoreksi dan diganti, itu biasa. Di menteri yang sama pun kalau ada aspirasi untuk berubah, diubah juga bisa. Tapi kemudian bukan sampai kepada akar dasar konsep diubah, visi misi diubah, postur anggaran diubah, sampai birokrasinya itu bedol desa. Diguyur, diganti semua, dia bawa baru, entah dari mana. Itu menurut saya adalah tradisi yang tidak bagus dan menandakan bahwa demokrasi kita, birokrasi kita itu belum maturity, belum dewasa dan belum mapan. Ya belum bisa juga menghargai atau memanfaatkan sistem yang sudah terbangun pada masa sebelumnya, yang sudah bagus kan? Harusnya kan tadi continuity-nya itu harus ada kan? Yang kedua, kalau harus dibangun juga cara berpikir para bapak presiden ini dan bapak-bapak menteri itu, kalau ingin membuat transformasi, itu harus ditanamkan pikiran bahwa transformasi itu hanya bisa berhasil dari internal. Bukan transformasi itu baru berhasil kalau bawa orang dari luar. Kayak tim ludruk dibawa dari luar masuk ke dalam. Contoh, Mbak Susi. Mbak Susi bagus. Tapi ketika dia melakukan gebrakan-gebrakan itu tidak diinternalisasi dari dalam. Kenapa? Timnya semua dari luar. Dia bawa Mas Ota, dia bawa ini yang kemudian ketika Mbak Susi gak jadi menteri, timnya kemudian gak di situ, hilang semua pola kebijakannya. Yang lain juga sama. Jadi ini setiap ada menteri baru itu semangatnya itu berlomba-lomba membawa gerbong baru, terutama staf khusus baru. Yang staf khusus itu kemudian meluluh lantahkan birokrasi yang sudah ada. Dan itu yang banyak terjadi sebenarnya. Nah, ini harus nggak matching ya. Nggak matching. Ini yang harus ditanamkan. Kenapa? Yang melakukan birokrasi pelayanan itu bukan staf khusus. Karena dia nggak permanen. Tapi adalah transformasi kepada birokrasi yang di bawah. Kalau toh ada staf khusus itu semangatnya adalah mengenhancement ya teman-teman di bawah itu untuk melakukan proses perubahan. Sebetulnya di sini kita patut banyak bersyukur dan belajar dengan orang model kayak Pak Budiono, mantan Wapres, kemudian Pak Kuntoro. Itu ketika membuat perubahan itu tidak pernah ada kegaduhan. Tapi selalu fundamental dalam internal birokrasi yang disentuh. Ya artinya memang kecenderungan seperti itu kan terjadi benturan ya. Betul. Antara yang baru dengan yang lama dan cenderung apatis nanti. Kita melihat pengalaman ketika seorang menteri misalnya masuk ke dalam memegang jabatan satu kementerian, bawa dia bawa gerbongnya dari luar, itu kan yang di dalam jadi rikuh ya. Yang terjadi sekarang juga sama, dialami oleh menteri kita saat ini, Mendikbud. Mendikbud juga sama itu. Bawa gerbong juga. Bahkan beberapa itu dirjennya diambilkan dari orang luar profesional. Nah, tapi ya sama-sama kita lihat
belum ini juga, belum terasa juga sampai sekarang. Setidaknya sampai tahun keempat ini ya, belum terasa juga Merdeka Belajar itu hasilnya itu. Ya mungkin saya nggak menuntut yang namanya perubahan pendidikan itu bisa langsung seketika, itu tidak. Tapi artinya apa? Perilaku birokrasinya itu belum nampak seperti yang diharapkan oleh Pak Menteri. Karena polisinya lebih banyak dilakukan oleh tim eksternal tadi. Harusnya polisinya itu semangatnya dilakukan oleh tim internal. Supaya apa? Supaya nanti pasca Pak Nadiem ini pun juga terlanjutkan. Pengalaman kita lihat ya, ini kan misalnya apakah sekjen, dirjen, irjen atau stafnya di bawah itu kan tinggal menjalankan polisi kan. Iya. Mereka tidak mungkin juga hanya terikat pada polisi lama. Ketika ada polisi baru kan mereka bisa kerja sebenarnya. Bisa kerja. Sehingga akhirnya membuat teman-teman itu menjadi nggak semangat. Ya. Jadi mungkin Mas Nusron ya, kita lihat loyalitas yang dibangun itu loyalitas personal ya, bukan loyalitas pada institusi ataupun pada sistem ya. Betul. Nah, bagaimana itu kita mengatasi itu? Ya, yang pertama ya memang itu tadi saya katakan membutuhkan strong leadership dan disiplin yang kuat. Ya memang ini kultur Indonesia itu masalah personality itu masih melekat dengan jabatan. Contoh, ya kan, ketika Pak Julvan itu menjabat menjadi menteri, misal begitu. Orang di luar pun selalu memanggil Pak Julvan dengan Pak Menteri. Bukan Pak Julvan lagi. Atau Pak Menteri Julvan juga enggak. Pak Menteri jabatannya. Pak Menteri. Di partai juga sama, Pak Ketua. Gitu. Ini kan menurut saya awal-awal kultur yang membentuk seperti itu. Kalau di PBNU gimana? Kan sekarang wakil ketua umum PBNU ya. Nggak begitu juga. Ada juga yang seperti kita mencoba untuk membuat nggak seperti itu. Nggak dipanggil Pak Kiai ya? Kalau soal Kiai, apakah yang melekat sama orang yang memang pantas dipanggil Kiai. Kalau ada yang panggil Gus ya Gus, panggil Mas ya Mas begitu. Kalau yang sepuh, alim ya biasanya dipanggil Kiai begitu. Yang kita tahu orangnya itu moralitasnya bagus, kitabnya bagus, pasti dipanggil Kiai gitu. Keilmuannya bagus kan, kitabnya bagus gitu. Tapi kalau orangnya biasa-biasa kayak saya paling panggil Mas, panggil Pak begitu. Lebih enak rasanya, nggak ada beban ya? Nggak ada beban. Kalau nggak kita repot juga kalau dipanggil terlalu gelar-gelar yang terlalu tinggi ini. Jadi orang manggilnya sebutan Pak Direktur, Pak Dirjen. Kan itu adalah apa? Yang dirjen, direktur, presiden itu kan kewenangannya, bukan pribadinya. Tapi kadang-kadang kemudian karena panggilan itu melekat kepada pribadi sehingga akhirnya kan namanya orang, akhirnya itu berpengaruh terhadap pembawaan. Jadi akhirnya terus etat et moe kan. Negara adalah saya, dirjen adalah saya. Nggak bisa memisahkan mana kepentingan dirjen dan mana kepentingan pribadi. Sehingga apa yang terjadi itu sering terjadi abuse of power, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Nggak apa-apa untuk kepentingan Pak Dirjen. Nah, tapi kepentingan Pak Dirjen atau Pak Menteri itu ketika dia sebagai apa? Kan gitu Pak harusnya itu. Dan kegiatannya itu apa? Apa gitu. Menarik ini Mas Nusron ya. Jadi kita ngobrol santai tetapi sebenarnya banyak hal yang menjadi problem di dalam negara kita, khususnya dalam birokrasi kita ya, yang memang harus perlu ada perubahan yang dahsyat sebenarnya. Nah itu tadi saya katakan bagian dari 3 tantangan tadi itu. Tantangan yang ketiga adalah pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.